Silahkan, boleh dimulai. Saya langsung ngejelasin materinya saja. Ya, langsung jelaskan materi apapun yang udah didapat. Nanti kalau Oke, ada yang kurang, aku langsung cut. baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama adalah tentang mad tabi'i. Mad artinya panjang, tabi'i artinya yang pokok atau yang utama. Jadi, mad tabi'i artinya panjang yang pokok, mad yang pokok, yang memiliki panjang dua harokat. Maksudnya gimana mad Nah, yang pokok itu? mad yang utama, Maksudnya gimana? yang Emang ada mad yang nggak utama? kalau mad yang lain itu misalnya ada mad silah itu tambahannya ketemu apa yang lain begitu saja. Coba dijelaskan secara umum. Misalnya gini, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang mad tabi'i. Mad itu artinya panjang. Tabi'i itu bisa berarti pokok, bisa berarti utama, bisa berarti tabiat. Tabi'i itu tabiat. Maksudnya gimana sih? Ya umumnya mad itu panjangnya dua. Gitu. Oh begitu. Jadi Ah bukan ya sudah. mad pokok, panjang pokok. Apa panjang pokok itu apa? Oh ya. Pokok nih, pokoknya mad itu dua. Nah itu nggak apa-apa. Pokoknya mad itu dua. Maksudnya apa? Umumnya mad itu ada panjangnya dua. Maksud pokok itu maksudnya umum. Jadi perlu Hmm. dibilang kayak gitu. Jangan panjang pokok. Ya, nggak masuk, Gitu. nggak masuk gitu. Coba Bagus, diulang. saya ulangi lagi. Baik, teman-teman, materi kali ini adalah tentang mad tabi'i. Mad Eh, artinya kamu panjang. ngomongnya terlalu cepat. Secara public Oh, speaking itu terus nggak cepat. bagus. Oh, baik, Ustaz. Kalau misalnya aku adalah kamu. Ngomong dengan kecepatan kayak kamu itu bisa mudah paham nggak? Orang Oh ngos-ngosan iya nggak sih. dengar kamu. Oh iya, Nggak Ustaz. semua orang bisa nyaman dengan ngomong cepat. Sedangkan murid-muridmu itu kan bukan satu orang. Bisa jadi ada di antara Hmm. mereka yang nggak bisa mengikuti omongan secepat itu. Kalau orang suka cepat, dikasih lama, dia masih bisa mencerna. Tapi kalau orang yang terbiasa lama, dikasih cepat, dia nggak bisa cerna. Tujuan kita kasih Hmm. penjelasan itu apa? Biar mudah dicerna, kan? Nah, kalau kamu ketemu satu manusia dan kebetulan dia suka cepat, ya nggak apa-apa. Tapi kan muridmu lebih dari satu. Pasti ada yang Iya. kesusahan mengerti penyampaian kamu. Karena kamu ngomongnya kecepatan. Harus bisa cepat, harus bisa lama. Kamu kendala di lama. Bicaramu terlalu cepat. Coba diulang, lebih lambat. Oke, baik, Ustaz. Baik, teman-teman, kali ini Oke, uh, sebentar. Dalam public speaking tidak perlu menggunakan kata baik di awal. oh ya. Kecuali kamu sedang merespon. Misalnya, apa kabar teman-teman? Sehat, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Nah, gitu. Atau apakah di antara teman-teman ada yang belum pernah mendengar istilah ini? Belum. Baik. Nah, itu merespon itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu baru mau mulai, baik kita mulai, nggak ngefek kata baik, nggak ada baik juga nggak apa-apa, kita bisa mulai. Oke, handphonenya jangan Berarti dipegang, ditaruh aja, biar nggak goyang-goyang. uh, saya ini yang saya cari dulu. Baik. Kita Oke, cuma Ustaz. 15 menit aja ya. Ya, Ustaz. Silahkan, diulang lagi. Materi yang pertama adalah mad tabi'i. Mad Made, artinya panjang. Mad. napas, napas. Kamu ngomong jangan terlalu cepat. Napas. Oh iya. Ulangi lagi. Mad. Mad tabi'i. Mad artinya panjang. Tabi'i artinya yang pokok atau yang utama. Jadi apa maksudnya yang pokok ini? Yang pokok ini maksudnya adalah intinya mad itu Nah, tuh, tuh. umumnya dua Kamu harokat. ngomong jangan berbelit-belit. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah jadi intinya yaitu apa maksudnya?
Nanti kamu coba kalau di sesi coaching, kamu perhatikan siapa coachmu. Coach Mario Ustazah. Oke. Perhatikan Coach Mario. Bicaranya jangan terlalu cepat. Ustazah, maaf suaranya hilang. Sekarang terdengar? Dengar, dengar. Oke. Perhatikan Coach Mario. Satu, bicara jangan terlalu cepat. Dua, pemilihan kata atau diksi. Misalnya, mad artinya panjang. Nggak langsung tobi'i artinya, tapi ada kata penghubung. Sedangkan tobi'i, ada kata sedangkan. Supaya apa? Buat orang-orang yang ngomongnya kecepatan kayak kamu, ada jeda. Kamu kalau bertemu anak-anak mungkin nggak mempermasalahkan ini. Tapi Mastia Institute mempersiapkan guru untuk orang yang bisa diajak mikir. Dan itu artinya kasih ruang untuk orang mikirin dulu apa kalimat-kalimat yang kamu ucap. Ada juga loh orang yang sambil denger dia merasa penting untuk ditulis. Kalau kamu ngomong secepat itu dan dia nulisnya lama, bakal ketinggalan lah orang. Coba, jadi jangan cuma berpikir kamu, tentang kamu aja. Pikirkan gimana kalau jadi orang yang denger kamu. Gimana kalau orang itu pengen nulis? Gimana kalau orang itu rada loading? Gimana kalau orang itu nggak denger? Makanya suara kita harus dimainkan volumenya. Harus nafas. Kamu nggak terlalu santai. Coba lebih santai. Iya, Ustazah. Saya coba ya, Ustazah. Mad tabi'i. Mad artinya panjang, sedangkan tabi'i artinya yang pokok atau yang utama. Maksud dari yang pokok ini adalah biasanya mad itu memang dua harokat panjangnya. Nah, Dan bagus. ciri-cirinya yang pertama adalah alif didahului fathah, Oke, kemudian yang kedua, jangan sebut dari belakang ke depan. Fathah bertemu alif. oh ya, Ya, baik Ustazah. belajar alur Ciri-cirinya maju. Belajar alur maju. alur Jangan maju. alur mundur. Ciri mad gitu. Baik Ustazah. Ciri mad adalah yang pertama, fathah bertemu alif, kemudian yang kedua, dumah bertemu wawu sukun, yang Biasanya orang ketiga, biasanya orang fathah langsung doma atau kasroh dulu. kasrah dulu sudah, maaf, maaf. Kasrah dulu. Ingat, Baik, nafas. yang pertama, Per poin nafas. Kamu masih buru-buru. oh iya, ya sudah. Ciri-ciri mad adalah ciri-ciri mad, maaf, ciri-ciri mad yaitu yang pertama, Hindari kata maaf. Saya ulangi, gitu aja. oh, saya ulangi, ciri-ciri mad yaitu yang pertama, fathah bertemu alif, yang kedua, kasrah bertemu ya sukun, kemudian yang ketiga, dhammah bertemu dengan wawu sukun atau Ummah atau ya sudah, bommah? dhammah ya sudah. Bommah. Yang benar itu bod. Bod fathah. Nih, Oh, fathah. aku kasih tahu ya. Ya sudah. Nah, kalau misalnya, ini terlihat ya, kapan tulisnya? Terlihat sudah jelas. Oke. Fathah, fathah, kasroh, bommah, Dhammah. fathatain, kasrotain,
Bom, Dom, bommatain. Nah, jadi kalau menyebutnya bukan bummah, bomnah. Bom, Dommah. bommah itu artinya mengumpul. Nih, Mengurung. mencucu apa? Monyong, manyun itu Monyong. arti dari kata bom. Jadi bukan Hmm. bummah, bom. Dommah. Coba diulang lagi. Saya ulangi saja. Ciri-ciri mad yaitu yang pertama, fathah bertemu alif. Yang kedua, kasrah bertemu ya sukun. Kemudian yang ketiga, dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, itu bagus. Atau, ya sudah. Atau fathah berdiri, kasrah berdiri, atau dhammah terbalik. Dan, Contoh, bukan atau. Bukan atau. Dan. oh dan. Kan kamu lagi Yang ngasih ber- tahu. Ini kan saudara-saudaranya. Fathah berdiri, oh kasrah ya. berdiri, dhammah terbalik. Bukan atau. Kalau atau tuh pilihan. Kamu kan nggak ngasih pilihan. Kamu lagi ngasih tahu. Ada ini, ada ini, ada ini. Gitu. Bukan ada ini, atau ini. Dan ya sudah. Dan kecuali kamu lagi memberitahu tentang fathah ketemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhamma bertemu waw sukun, atau. Nah, itu atau tuh benar karena yang tadi bisa Oh dipilih. ya. Ciri mad itu bisa dipilih. Paham ya? Paham sudah. Oke, coba diulang dengan ketenangan yang kayak tadi. Kalau bisa Hmm. lebih lambat lagi, lebih oke. Baik, saya coba ulangi. Ciri-ciri mad yaitu yang pertama, alif ber saya ulangi lagi. Ciri-ciri mad yaitu fathah bertemu dengan alif, kemudian yang kedua, kasrah bertemu dengan ya sukun, dan yang ketiga, dhammah bertemu dengan waw sukun, atau fathah tegak, kasrah tegak, dan dhammah terbalik. Bo, Contoh, jangan du. Bom. dhammah, dhammah terbalik. Ulangi lagi dari Contoh, apa? saya ulangi lagi. Ciri-ciri mad yaitu yang pertama, fathah bertemu dengan alif, yang kedua, kasrah bertemu dengan ya sukun, kemudian yang ketiga, dhammah bertemu dengan waw sukun. Nih, Atau, sebentar. Kau mengucap ya huruf saya, ini H atau H? oh ha, harusnya ha ya sudah. Lah iya, Ha, dari tadi kamu H ha, ha. terus. Kasroh Iya sudah. H besar, dhammah H besar. Dhammah. Fathah. Terus, terus dengerin dulu. Setelah kamu sudah selesai dhammah bertemu waw sukun, napas dulu, baru bilang atau. Jangan langsung atau. Oh ya, sudah. Coba diulang lagi. Saya ulangi lagi. Nah, sebentar. Ciri-ciri mad. Kalau kamu mau ulangi, nggak usah pakai lagi. Saya Oh, ulangi. saya ulangi. Saya ulangi. Ciri-ciri mad yaitu yang pertama, fathah bertemu dengan alif. Yang kedua, kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian yang ketiga, dhammah bertemu dengan waw sukun. Atau fathah tegak, kasrah tegak, dan dhammah terbalik. Bo, Contoh, dumah lagi. Ulang. Atau dhammah atau dhammah terbalik. ulangi dari fathah tegak. Fathah tegak, Fathah. kasrah tegak, Pakai H fathah, besar. fathah, fathah, fathah. Betul saja. Ya. Fathah tegak, kasroh tegak, dhammah terbalik. Mhm. Dhammah terbalik. Oke. Saya ulangi saja. Boleh. Fathah tegak, kasroh tegak, dan dhammah terbalik. Bukan bo. Contoh, Bukan doma. dhammah. Bo, bo.
Buka ke fathah. Dom, Dhammah. Dommah. Jangan Dommah monon, jangan terbalik. dhammah, jangan do, do, dhammah. Eh, Saya coba lihat Oke. videonya udah nggak Bu- kelihatan. Nah, udah. bukan dom, bukan bo, bukan dhammah, tapi Tapi dhammah, bo, buka dommah, fathah dom, dommah, ya, dommah, ya, dommah. Terus ya. saya Ulangi ulangi. lagi. Eh, saya ulangi. Fathah tegak, kasroh tegak, dommah terbalik. Betul saja. Nadanya kok gitu? Dhammah terbalik, titik Iya, kan? iya, salah saja. Saya ulangi. Ulangi dari awal. Dari pengertian mad tabi'i saja. Ya, yang bagus ya. Kita sudah lewat ini waktunya. Harusnya 15 menit aja. Ayo, Mad tabi'i, mad artinya panjang, tabi'i artinya yang utama atau sedangkan. ya. Mad artinya panjang, sedangkan tabi'i artinya yang pokok atau yang utama. Mad tabi'i ini panjangnya 2 harokat. Ciri-cirinya, yang pertama, fathah bertemu dengan alif. Yang kedua, kasroh bertemu ya sukun. Yang ketiga, dhammah bertemu dengan waw sukun. Atau fathah tegak, kasroh tegak, dan dhammah terbalik. Ya, Dhammah terbalik. oke. Contoh, Mm-mm. ha, Contoh apa? fi yang tadi kasroh bertemu ya sukun saja. Harusnya kamu kasih contoh, jangan pas udah selesai. Di setiap poin kamu kasih Oh, contoh. setiap poinnya sudah. Itu Ya. saja. Oke, cukup bagus, tapi kamu masih terburu-buru dan harusnya di 15 menit ini semua materi yang kamu sudah dapat di 4 kali sesi. Tapi ini satu aja masih belum benar, ya. Tolong dikonfirmasi ulang urutan-urutannya, cara bicaranya, kosakatanya, kapan tarik nafas, kapan harus cepat, gitu. Harus tahu. Jangan sampai kamu ngomong asik sendiri, kamu jadi nggak memposisikan diri sebagai muridmu. Sedangkan guru yang baik itu yang bisa memposisikan diri di murid juga, supaya kita nggak egois pada saat mengajar ya. Oke, terima kasih Itu saja. banyak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Setelah ini berarti saya kembali ke Coach Mario ya, Ustazah? Betul, kalau kamu masih em, apa masih ingin belajar, kamu selesaikan sampai akhir tahun ini bersama Coach Mario. Nanti kalau kamu bersedia untuk masuk sebagai anggota resmi Mastia Institute yang langsung di coaching sama aku, itu baru mulai lagi pendaftaran insya Allah di 2025. Nanti informasinya akan disampaikan sama Ustadz Mario lagi kalau udah di akhir tahun gitu ya. Begitu. Jadi Ya, Ustazah. Terima kasih banyak, per, Ustazah. per 4 pertemuan ujian lagi sama aku. Baik, Ustazah. Harapanku nanti Indah sudah bisa sekali sesi itu langsung 4 materi, jangan satu aja. Makanya dibenerin. Soalnya kamu bagus. Speaking kamu sudah bagus, ketegasan kamu dalam bicara itu bagus. Tinggal jangan emosional gitu. Mungkin karena kamu terbiasa menghadapi Iya, Ustazah. anak-anak yang sangat ekspresif sekali, jadi kamu sangat ekspresif Mhm. dan responsif. Kamu terlalu terlalu bukan responsif, reaktif. Jadi setiap kali kamu dikasih apa langsung kamu cekatan. Nah, dalam public speaking tuh tidak selalu harus seperti itu. Jadi kamu harus ada ketenangan dulu, baru kamu menjawab, gitu ya. Nantilah Baik, Ustazah. perlahan-lahan apa-apa yang masih kurang diperbaiki di sesi sama Coach Mario, ya. Baik, Terima Ustazah. kasih. Terima kasih Ya. banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah.